masa ketika bumi menyempurnakan dirinya untuk kita bisa berpijak. Dari dasar samudra hingga membentuk punggung tanah Jawa. Seperti seorang ayah mengayomi sebuah keluarga adalah Gunung Merapi. Air, pasir, dan batunya mengisi bumi sisi selatannya menjadi dataran untuk kita hidup di atasnya. Air sebagai lambang kehidupan dihasilkan dari Merapi mengalir membasahi tanah di sisi selatannya, mengapit dengan 3 sungai besarnya hingga ke luas Samudra Selatan. Membangun sebuah peradaban di titik strategis antara bentang alam menjadi poros sebuah pemerintahan. Membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan terhadap kota 1000 filosofi Yogyakarta. Merapi menjadi pusat peradaban di Jawa sejak abad ke-8 era Mataram kuno. Pola kehidupan masyarakat kala itu yang selalu terkait Gunung Merapi yang diyakini tempat tinggal para dewa. Merapi memberikan material melimpah untuk membangun peradaban dan menghasilkan sumber mata air bagi kelangsungan hidup. Dengan apa yang sudah diberikan Merapi, Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta, menciptakan sumbu imajiner Gunung Merapi, Keraton Laut Selatan. Dari sisi topografi, Yogyakarta terletak di antara 6 sungai yang mengapit secara simetris, yaitu Sungai Code dan Winongo di ring pertama, Sungai Gajah Wong dan Kali Bedok di ring kedua, serta Sungai Opak dan Sungai Progo di ring ketiga. Penentuan lokasi oleh Pangeran Mangkubumi ini dapat dianalogikan dengan pemilihan lokasi bangunan suci oleh orang-orang Hindu. Konsep filosofi sumbu imajiner yang hinduistis ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa. Hamemayu, Hayuning, Bawono, dan Manunggaling Kawula lan Gusti. Garis imajiner dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan melambangkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antara sesama manusia dengan alam. Gunung Merapi menggambarkan ketenangan, tugu, keraton hingga panggung Krapyak menggambarkan tempat beraktivitas manusia, dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi. Dalam ajaran leluhur Jawa, kehidupan diyakini terdiri dari berbagai unsur elemen. Unsur api atau geni disebut juga dahono. Unsur tanah atau siti disebut juga bantolo. Unsur air atau banyu disebut juga tirto. Unsur angin atau bayu disebut juga maruto.
dan unsur akasa atau disebut juga ether. Merapi sebagai unsur api memiliki makna yang penting bagi kelangsungan kehidupan dan penyeimbang alam semesta. Manusia yang telah mencapai kasampurnaan ngaurip atau kesempurnaan hidup inilah yang menjadi manusia sejati. Manusia yang mempunyai pancaran rohani yang kukuh dan tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan duniawi. Kondisi kokoh atau pikukuh ini disimbolkan sebagai kokohnya Gunung Merapi yang menjulang tinggi sebagai akhir dari garis lurus yang dicapai oleh manusia dalam garis kelanggengan. Karena Gunung Merapi diyakini oleh masyarakat Yogyakarta sebagai tempat roh-roh suci yang hidup di alam kelanggengan, maka Gunung Merapi mempunyai arti yang istimewa bagi masyarakat Yogyakarta. Di samping mengayomi sebagai sumber kehidupan bagi warga masyarakat Yogyakarta. Sebab menapa? Amargi warga masyarakat menika anggenipun pados rezeki, anggenipun pados pangupa jiwa menika wonten Merapi. Dados anggenipun pertanian, anggenipun tanam menanam, sebagian wonten sing mendhet pasiripun kangge kecekapan warga masyarakat menika pancen saking Merapi. Nah, itulah Merapi sebagai sumber kehidupan bagi warga masyarakat dan pada umumnya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dados Merapi kangge gula wentah utawi kangge ngrawat kangge sumber kehidupan warga masyarakat. Pertama harus menjaga alamnya. Artosipun kita menika tidak merusak, boten merusak alam menika ingkang sampun wonten. Merapi niku kan kathah tetumbuhan nika sing harus kudu dilindungi. Misalnya wonten wonten wit-wit sing kira-kira kudu niku dilestarekake, diingu kudu niku diingu utawi niku tidak boleh ditebang semaunya sendiri. Artosipun ya kudu dijaga keamanane, dijaga alam ini supaya alam itu bisa tidak ora rusak. Ngoten niku lho. Nah, yang kedua secara ritual ya mungkin misalnya adanya labuhan itu mungkin ada yang lain-lain, mungkin ya, sering berdoa di Merapi atau di sekitarnya gitu. Cara-caranya gitu-gitu. Pada hari-hari besar tertentu di Gunung Merapi dilaksanakan upacara-upacara ritual. Hal yang sama juga dilaksanakan di Laut Selatan. Dalam kepercayaan Jawa, gunung seringkali dilambangkan sebagai kekuatan laki-laki dan laut dilambangkan sebagai kekuatan perempuan. Gunung Merapi menjadi salah satu lokasi labuhan karena dianggap berperan dalam sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Upacara labuhan itu merupakan suatu upacara adat yang diselenggarakan di Keraton Yogyakarta. Ini merupakan rangkaian dari upacara peringatan naik tahtanya Masa Dalem, atau merupakan rangkaian dari upacara tinggalan Jemenengan. Dengan cara melabuh barang-barang tertentu itu yang dikenal dengan ubor ampe labuhan. Barang-barang itu, ubor ampe labuhan itu
dilempar atau dibuang atau diletakkan atau dihanyutkan di tempat-tempat tertentu. Yang tempat-tempat itu merupakan tempat-tempat yang ada hubungan historis dengan Keraton Mataram, dengan Keraton Yogyakarta. Nah, di Gunung Merapi, mengapa ada labuan di Gunung Merapi? Secara singkat saya terangkan. Mataram tadi yang di kota gede, yang besar gede, berkembang. Ya, semakin lama semakin maju, semakin lama semakin disenangi orang, semakin lama semakin ramai. Ini dikhawatirkan oleh Pajang. Mataram yang kecil tapi berkembang ini nanti bisa mengalahkan atau bisa menggulingkan Pajang. Karena khawatir seperti itulah maka Pajang ya cepat saja menyerbu Mataram. Nah, sampai di Desa Prambanan, entah apa sebabnya, entah secara kebetulan, entah bagaimana, Gunung Merapi meletus. Abu vulkanik atau benda-benda vulkanik ya menerjang, melanda prajurit Pajang. Raja dan prajuritnya bercerai-berai, mundur, ya. Selamatlah Mataram gara-gara Gunung Merapi tadi. Nah, umpama tidak ada Gunung Merapi meletus, entah bagaimana jalan sejarah, karena kekuatan Pajang jauh lebih besar daripada kekuatan Mataram yang baru tumbuh. Itu sehingga beberapa tahun kemudian pokoknya kita ingat peristiwa-peristiwa masa lalu, ya. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Ya, akhirnya diadakan upacara labuan di Gunung Merapi. Prosesi hajat dalam Merapi, yaitu pertama tadi pagi itu penyerahan Ubur Rampe Labuan dari Keraton Yogyakarta ke Kecamatan Cangkringan, diserahkan kepada Pak Camat Cangkringan. Setelah diserahkan pada Pak Camat Cangkringan, lalu diserahkan pada saya untuk dilaksanakan labuan tersebut. Yang kedua, yaitu setelah diserahkan, saya bawa ke sini ke rumah, yaitu disemayamkan. Setelah disemayamkan, lalu malam ini terus ada selamatan, terus ada serah terima juga dari kantor Tepas Pengulon, dan ada selamatan itu dari kendurinan itu, dan itu nanti hiburannya wayang. Badhe nyuwun berkah dumateng Allah Subhanahu wa taala dinten ing dinding-dinding badhe nindakaken dawuh dalem supados mundhakaken labuhan wonten Harga Merapi wonten ing Sriwangi wonten dinten dinding-dinding kirang langkungipun anggenipun langkat saking padusunan Tinraharja dumugi ing Harga Merapi mugi-mugi saged wilujeng wonten ing dusun Tinraharja dumugi ingkang dipun tujuh mugi-mugi sedaya saged manggi tadi wijing ampun wonten sambe kala punapa-punapa wiwit sakmenika ngantos dumugi sak lajeng-lajengipun. Senowanan Prodoranto Hingga kini, Gunung Merapi mempunyai ikatan kuat dalam tradisi baik dari tradisi Keraton Yogyakarta maupun dari masyarakat di sekitar Merapi.
Kehidupan masyarakat sekitar Merapi yang ditopang dari unsur pertanian sangat diuntungkan oleh abu vulkanik Merapi hingga menjadi sumber utama penghasilan warga sekitar. Kesuburan tanahnya menghasilkan berbagai komoditas sayur dan buah, palawija hingga tembakau untuk memenuhi kebutuhan pasar di area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pun mboten kaget, pun biasa, pun menangi laharan bangsa gas lho Mas. Dek sithik mlayu mboten asal damelan. Pun paham. Nika bae nggih kagungane damelan iki Mbak, kula nggih kathah tambak nggih ngoten iki. Iki Mbak kesiane amah nggih bangun kiyong nggih sami mawon. Nek wetes mangke kapiran, Mas. Dari sisi barat daya hingga tenggara, Merapi memberikan berkah material pasir dan batuan yang bisa mensuplai pembangunan di Jawa. Perkembangan pariwisata di lereng Merapi juga berkembang pesat kian hari, menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat sehingga mampu mendongkrak perekonomian. Keberadaan Merapi memberi manfaat kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya Yogyakarta. Sumber kehidupan itulah yang menjadikan inspirasi bagi Pangeran Mangkubumi membangun Yogyakarta agar menjadi satu bagian penting dalam falsafah Manunggaling Kawula Gusti. Nek kowe sesuk, nek aku pamane aku seraono, nek kowe iki dibutuhke sapa wae, kuwi kabeh aja bedak-bedake. Aja mban cindhe mban siladan. Aja bedak-bedake sapa wae. Sapa wae sing kudu kowe butuhke kowe kudu ladeni.